Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kepemimpinan. Di minggu kedua ini kita akan membahas mengenai hakikat kepemimpinan manajerial. Apa-apa saja dan bagaimana kepemimpinan manajerial terbentuk, dari unsur-unsur apa saja akan kita bahas di mata kuliah ini. Langsung saja pada bagian pertama, nanti kalian akan bertemu mengenai definisi pekerjaan manajerial, pola-pola aktivitas yang khas dalam pekerjaan manajerial, kewajiban dan tanggung jawab manajerial, peran manajerial dari Mintzberg, kemudian ada teori tentang tuntutan, kendala, dan pemilihan, determinan berdasarkan situasi yaitu pola hubungan, pola kerja, dan keterpaparan. Kemudian aplikasi bagi manajer dalam memimpin buah grup dalam pekerjaan manajerial, seperti itu. Pola dari aktivitas manajerial dicirikan dari contoh berikut ini, ada 7, di mana pekerjaan manajerial adalah pekerjaan yang harus dikerjakan cepat dan selalu meningkat kecepatannya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita melakukan evaluasi, kita lakukan perbaikan, maka ada peningkatan usaha kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara lebih cepat. Kemudian interaksi dalam aktivitas manajerial harus melibatkan orang lain, artinya ada koordinasi, ada kerjasama dengan rekan kerja. Aktivitas bersifat reaktif. Ketika ada sebuah kondisi, kemudian kondisi tersebut harus segera ditanggapi oleh seluruh pihak. Kemudian pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi akibat adanya struktur dalam manajerial yang banyak, sehingga otomatis pekerjaan menjadi bervariasi, kemudian terfragmen, terbagi-bagi antar divisi yang berbeda. Kemudian terbagi-bagi juga antar struktur yang berbeda. Pola aktivitas manajerial juga dicirikan dengan banyaknya interaksi melibatkan lisan, karena interaksi lisan dibutuhkan untuk koordinasi, kemudian pengambilan keputusan, negosiasi, dan lain sebagainya. Pola aktivitas manajerial juga dicirikan dengan pengambilan keputusan yang tidak teratur dan cenderung politis. Yang terakhir, pola aktivitas manajerial dicirikan dengan perencanaan yang formal dan adaptif. Jadi sebelum mulai aktivitas manajerial, tentu semua harus direncanakan. Kemudian perencanaan ini didasarkan kepada kesesuaian dengan lingkungan, seperti itu. Berikutnya, jika kita berbicara tentang aktivitas manajerial, maka kita mendapatkan sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Jika melakukan kegiatan manajerial, ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah supervisi, di mana kita harus memperbaiki kinerja bawahan, kita juga berkewajiban memberikan pelatihan, merencanakan pekerjaan, dan menetapkan tujuan. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab seorang manajer adalah merencana dan mengorganisasi. Salah satu contoh aktivitasnya adalah merumuskan rencana jangka pendek, rencana produksi, rencana pemasaran, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, kewajibannya adalah membuat keputusan. Keputusan yang diperlukan untuk proses bisnis. Kemudian juga memberikan kewenangan kepada bawahan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kewajiban berikutnya adalah memantau, di mana hal-hal yang dipantau terkait dengan apa yang ada di dalam organisasi maupun apa yang ada di luar organisasi. Juga harus melakukan pengendalian. Artinya ada yang dicek, rencana kerja, biaya dan waktu, produktivitas, apakah sudah memenuhi dari target yang telah ditentukan atau standarnya sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian perlu juga memberi penjelasan karena berkaitan dengan pelanggan, maka kita berkewajiban untuk menanggapi keluhan, berkomunikasi dengan pihak luar, tidak hanya dengan pelanggan, stakeholder yang berhubungan dengan bisnis kita, tentu perlu kita berikan penjelasan. Berikutnya adalah koordinasi. Artinya kita harus berkewajiban mengkomunikasikan pekerjaan demi kelancaran pekerjaan, demi memberikan pemahaman kepada rekan kerja kita, dan berikutnya kita dapat mempertahankan hubungan kerja. Kewajiban berikutnya adalah konsultasi. Kita juga bisa menjadi ahli dan penasehat bagi karyawan lainnya. Artinya jika kita memiliki pengalaman yang lebih, tentu karyawan yang pengalamannya kurang dari kita perlu mendapatkan nasihat dari kita terkait dengan bidang pekerjaannya. Yang terakhir adalah administrasi. Jadi walaupun sudah tahap manajer atau direktur, tentu tetap ada kewajiban untuk administrasi, melakukan aktivitas administrasi dasar, pengarsipan, dan lain sebagainya. Peran manajerial menurut Mintzberg bertujuan untuk mengamati, didasarkan pada pengamatan yang dilakukan pada aktivitas para eksekutif. Nah, manajer memiliki keseluruhan peran menurut penelitian tersebut, namun kepentingannya relatif berbeda. Ada yang peran manajerialnya dengan kepentingan yang sangat tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang-sedang saja. Kemudian dari penelitian tersebut, Mintzberg mendapatkan 10 peran manajerial menurutnya. Dia membagi 10 peran manajerial terdiri dari 3 peran sebagai figurehead, kemudian terdapat 3 peran sebagai perilaku pemrosesan informasi, kemudian 4 dilihat dari perilaku pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Jadi total ada 10 peran manajerial, kemudian dibagi, digolongkan ke dalam 3 utama yang dibagi Mintzberg. Yang pertama berdasarkan peran sebagai figurehead, di mana yang pertama adalah pemimpin berperan sebagai orang yang pro forma, artinya melakukan tugas simbolis legal. Dia sebagai seorang pemimpin harus melaksanakan tugas karena jabatan yang melekat pada dirinya sudah diatur dalam kewenangan formal. Kemudian peran sebagai pemimpin, artinya pemimpin bertanggung jawab mengejar tujuan organisasi. Berikutnya peran sebagai penghubung. Artinya peran ini
sebagai penghubung menjaga hubungan antara individu dan kelompok di luar. Berikutnya, peran sebagai pemantau, di mana manajer mencari informasi, membaca laporan, hadir dalam pengarahan, dan melakukan pengamatan. Kemudian peran sebagai diseminator, artinya manajer punya akses khusus ke sumber informasi. Sebagian harus diteruskan ke bawah. Artinya diseminator ketika manajer punya informasi, nah ada informasi baru yang belum didapatkan oleh karyawan atau ada pengetahuan baru yang belum didapatkan oleh karyawan di bawahnya. Sehingga manajer perlu menyampaikan pengetahuan baru tersebut. Nah, itu adalah proses diseminasi. Berikutnya, peran sebagai juru bicara. Manajer harus meneruskan informasi. Nah, kalau diseminator tadi menyampaikan pengetahuan baru kepada bawahan yang bawahan belum ketahui. Nah, sebagai juru bicara menyampaikan informasi dan tentunya dapat melakukan konfirmasi balik, memberikan feedback ke pihak luar. Apa yang dipertanyakan pihak luar diteruskan manajer ke perusahaan, perusahaan memberikan feedback disampaikan oleh manajer kepada pihak luar. Seperti itu. Ini yang dibagi 4 menurut Mintzberg. Pertama adalah peran menanggapi gangguan. Manajer harus menangani krisis mendadak dan memecahkan masalah. Tentu banyak kegiatan yang ditemukan dalam kegiatan manajerial yang sifatnya krisis. Dan kemudian manajer harus punya kemampuan untuk pemecahan masalah yang cepat. Berikutnya adalah peran pengalokasi sumber daya. Peran ini tentu sangat vital bagi perusahaan, hingga manajer mendapatkan peran ini. Biasanya alokasi sumber daya digunakan untuk pembuatan produk, kemudian untuk membayar gaji karyawan, untuk fasilitas di kantor, dan lain sebagainya. Kemudian manajer juga harus berperan sebagai wirausahawan, yaitu memprakarsai, merancang, memanfaatkan peluang, membangun produk baru, kira-kira seperti itu. Ini adalah sebagai perunding, di mana manajer melakukan perundingan misalnya dengan serikat pekerja, dengan pelanggan, dengan pemasok, dan lain sebagainya. Itu tadi peran manajerial yang dikemukakan oleh Mintzberg dari penelitiannya. Dia menemukan 10 peran manajerial, dibagi ke dalam 3 bagian. Teori tentang tuntutan, kendala, dan pemilihan. Bisa saja peran manajerial dilihat dari tuntutannya. Sebagai manajer tentu punya tuntutan tertentu, sebagai manajer punya kendala, dan sebagai manajer punya hak untuk melakukan pemilihan, seperti itu. Nah, dari 10 peran manajerial Mintzberg yang telah saya sampaikan, itu adalah peran yang berlaku umum, yang masyarakat sudah kenali, sudah pahami, sudah amati, yang biasa mereka amati. Ternyata ada tuntutan peran tertentu bagi manajer yang mengakibatkan perlu adanya pengklasifikasian peran berdasarkan tuntutan tersebut, seperti itu. Sehingga ditemukan bahwa ada komponen yang
dapat dibagi lagi menurut orang lain berdasarkan tuntutan, kendala, dan pemilihan. Ini pengertiannya tentang tuntutan, misalnya apa yang harus dilakukan orang yang memegang pekerjaan, dan jika tidak melakukannya dia akan beresiko menerima sanksi atau kehilangan posisi. Jadi kata kuncinya harus dilakukan oleh seseorang, kemudian akan menerima resiko atau sanksi. Nah, itu. Kemudian kendala itu karakteristik organisasi dan lingkungan eksternal yang membatasi apa yang dapat dilakukan oleh manajer. Kata kuncinya adalah pembatasan. Kemudian pemilihan adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh manajer, namun tidak diharuskan untuk mengerjakannya. Tidak harus dikerjakan. Artinya dia boleh milih mau mengerjakannya atau tidak. Ada juga teori berdasarkan situasi, pembagian peran berdasarkan situasi. Dibagi 3, ada pola hubungan, pola kerja, dan keterpaparan. Nah, situasi di sini yang pertama ada berdasarkan pola hubungan. Situasinya adalah tuntutan yang dibuat bagi manajer oleh para atasan, bawahan, rekan sejawat, dan orang yang berada di luar organisasi mempengaruhi cara manajer tersebut menggunakan waktu dan keterampilan. Jadi perannya nanti, peran manajernya adalah berhubungan dengan para atasan, bawahan, dan rekan sejawat. Dari situ, dengan dia melakukan hubungan dengan atasan, bawahan, rekan sejawat, tentu akan mempengaruhi cara bekerjanya. Contohnya di sini adalah bagaimana dia menggunakan waktu dan keterampilan. Nah, itu adalah dilihat peran berdasarkan pola hubungan. Berikutnya berdasarkan pola kerja. Stewart menemukan bahwa pola persyaratan tuntutan peran akan mempengaruhi perilaku manajerial. Jadi dari tuntutan terhadap seorang manajer akan mempengaruhi perilakunya. Jadi perilaku manajer akan berbeda-beda sehingga disebut menjadi sebuah pola kerja tertentu. Berikutnya adalah keterpaparan. Jadi berapa banyak tanggung jawab dan untuk membuat keputusan dengan konsekuensi yang berpotensi serius. Ketika seorang manajer mendapatkan tanggung jawab yang tinggi, tentu dia akan berperilaku atau berperan berbeda ketika dia mendapatkan tanggung jawab yang lebih rendah, seperti itu. Ini saya contohkan 2 aplikasi bagi manajer saja. Ada banyak sebenarnya yang saya contohkan, nanti saya berikan di soft copy-nya saja, PDF, tidak di sini supaya kalian singkat saja video ini. Aplikasi bagi manajer tentunya pertama harus memahami alasan, tuntutan, dan kendala. Penting untuk mengetahui bagaimana orang lain merasakan peran manajer. Tidak semua orang setuju dengan visi, misi, persepsi, atau ide mengenai manajemen yang efektif. Mengerti tentang harapan berarti manajer dituntut untuk lebih sering mendengarkan tatap muka, mengajukan pertanyaan. Kan ada tuntutan dari rekan sejawat, dari bawahan seperti itu kepada seorang manajer, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka seorang manajer harus mengetahui bagaimana orang lain merasakan peran manajer. Bisa kita berikan delegasi, bisa kita beritahukan secara lisan,
Kemudian di sini tidak semua orang setuju dengan visi misi mengenai manajemen yang efektif, sehingga perlu kita perdalam lagi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka inginkan. Kemudian mengerti tentang harapan, berarti manajer dituntut untuk lebih sering mendengarkan. Nah, inilah yang kita lakukan. Harus lebih sering mendengarkan tatap muka, kemudian mengajukan pertanyaan kepada bawahan kita. Kemudian dalam mengembangkan jumlah pilihan, manajer terkadang terlalu fokus terhadap tuntutan dan kendala. Pada akhirnya manajer gagal memfokuskan diri terhadap peluang-peluang. Untuk menyelesaikannya, manajer harus menemukan cara-cara untuk menghindari tuntutan dan mengurangi kendala. Jadi ada tuntutan yang begitu banyak dari rekan kerja, tentu tidak semuanya baik, ada yang perlu kita pilah-pilah yang mana yang terbaik. Jangan sampai kita terlalu fokus terhadap tuntutan, kemudian ada kendala yang membatasi seorang manajer, itu harus dihancurkan, harus dipecahkan, supaya kita bisa melakukan manajemen yang efektif. Sehingga manajer harus menemukan cara-cara untuk menghindari tuntutan dan mengurangi kendala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti aplikasi bagi manajer ini ada banyak, saya berikan versi fullnya nanti di Elita. Silahkan teman-teman kerjakan kuis yang ada di Elita. Dan saya berikan waktunya di jam 3 seperti itu. Peraturannya masih sama dengan yang pertemuan kita pertama. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.